Nah, sebelum kita mulai ya neraca kukus. Jadi neraca kukus itu adalah diagram gitu ya, diagram biasanya digambarkan dalam bentuk diagram ya, menggambarkan kukus yang kita pakai itu kemana aja sih perginya gitu ya. Dia menuju ke unit apa aja, lalu setelah itu kukus yang kita pakai itu gimana sih kondisinya, apakah tekanannya berapa, temperaturnya berapa, entalpinya berapa, dan lain-lain gitu ya. Jadi menggambarkan kemana sih kukus itu pergi, lalu kondisinya seperti apa. Nah, kalau misalkan dianalogikan gitu ya, neraca kukus ini sebenarnya mirip kalau diskemakan gitu ya, mirip dengan yang namanya proses flow diagram atau PFD. Nah, di sini ada yang tahu apa itu PFD? PFD itu ya proses flow diagram. Apa ada yang tahu apa itu PFD? Sudah pernah dengar? Sudah pernah lihat gitu ya? Kalau merancang pasti belum kan, nanti merancang itu di rancang pabrik ya, tingkat 4, masih lama. Nah, tapi ada yang pernah dengar apa itu proses flow diagram? Ya, pernah dengar, iya. Ribet pasti ya Bu, iyalah dalam hidup ini apa sih yang nggak ribet ya. Apalagi sekolah di sini ya, pasti ribet. It's okay lah, kan proses ya. Nah, Alfia pernah dengar. Pernah dengar gimana tuh? Pernah dengar gimana tuh proses flow diagram? Apa cuma pernah dengar namanya aja gitu ya, belum pernah melihat rupanya atau bagaimana? Pernah dengar namanya aja. Belum pernah melihat rupanya ya, jadi baru pernah sekedar dengar aja. Oke. Johannes seperti di kayak di NME. Ya mirip-mirip ya. Jadi di NME apakah kalian belajar hanya blok diagram atau proses flow diagram ya? Mungkin sampai proses flow diagram ya. Nah, jadi proses flow diagram itu kalau saya boleh kasih lihat ya. Ya. Oke, nah misalkan ya contoh aja ini, cuman contoh. Nah, jadi contohnya proses flow diagram itu seperti ini ya. Ya mirip aja sama block flow diagram yang kalian sering dapat di NME mungkin ya, tapi kalau proses flow diagram biasanya bentuk unitnya sudah ada, nama unitnya ada. Ya contohnya nama unitnya CF101 ya. V101 ini vessel 101. Vessel 102 ya. Ada E103 di sini nih. Ada E103, dia exchanger, dia adalah heat exchanger 103. Ya, lalu ada keterangan cewek itu apa? Cooling water, artinya dia adalah heat exchanger yang gunanya mendinginkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di proses flow diagram ini, semua skema yang ada di sini ini adalah menggambarkan bahan baku di nomor satu sini yang bentuknya bahan baku yang kita punya diolah seperti apa, lewat unit operasi apa saja gitu ya, sampai terbentuk jadi nanti produk akhir gitu ya, produk akhirnya apa. Nah, biasanya kalau misalkan insinyur proses itu akan sangat sering sekali bersinggungan atau berurusan dengan yang namanya proses flow diagram seperti ini ya. Nah, nanti saat rancang pabrik pun teman-teman akan merancang, akan menggambarkan sesuatu yang seperti ini gitu ya, kurang lebih. Nah, ada satu lagi yang sering kali dilupakan adalah diagram untuk sistem utilitas gitu ya. Nah, biasanya diagram untuk sistem utilitas itu akan sangat banyak atau akan sangat padat gitu ya di bagian kukus dan juga di bagian air.
Nah, saya mendapati bahwa banyak sekali mahasiswa ya saat rancang pabrik di pangan di tingkat akhir saat diminta menggambarkan sistem perutilitasan gitu ya. Mereka kebingungan apa yang harus digambar ya dan seperti apa yang harus digambar. Jadi seperti ini. Jadi sama saja kalau dianalogikan sistem neraca kukus ini akan sama dengan sistem proses flow diagram yang nanti kalian gambarkan. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian saat sedang rancang pabrik, lalu ada minggu di mana kalian harus ngurusin sistem utilitas, lalu diminta gambarkan flow diagramnya. Jadi jangan bingung gitu ya, sama saja seperti yang proses flow diagram yang sering sekali ditemui gitu. Cuman kalau proses flow diagram yang dijelaskan adalah mengenai bahan baku, unit operasi untuk mengolah bahan baku. Nah, untuk yang sistem utilitas, flow diagramnya kalau untuk kukus misalkan ya, jadi akan menggambarkan kukus yang digunakan, lewat ke unit apa saja gitu ya, kondisinya seperti apa. Mirip sekali sebenarnya. Ya, sekarang saya kembali lagi ke neraca kukus. Oke. Ya, nah. Jadi ada beberapa kelompok peralatan yang terikut atau ikut serta dalam peneracaan kukus dan juga dalam penggambaran flow dari atau diagram dari neraca kukus ini ya. Yang pertama tentu saja kalau misalkan bicara neraca kukus ya, kita kan bicara neraca kukus. Buat apa kukus dibikin kalau misalkan nggak ada yang mau pakai gitu kan? Jadi kalau misalkan kita punya kukus, sudah pasti kita harus menggambarkan siapa sih konsumennya, ya siapa sih yang bakal pakai kukus ini, ya. Jadi kalau misalkan yang unit operasi yang pakainya nggak ada, ya ngapain bikin kukus? Ya jadi ini paling penting. Kelompok peralatan yang pasti ada saat kita membuat diagram atau menghitung neraca kukus, itu yang pertama pasti ada adalah konsumennya, ya konsumen kukusnya. Ya jadi alat apa saja yang menggunakan kukus sebagai energi termalnya. Ya jadi proses-proses yang memerlukan energi termal. Contohnya ya kalau di pangan yang paling gampang contohnya ya pasteurisasi gitu ya. Saat pasteurisasi pasti nanti heat exchanger-nya gitu ya, heat exchanger-nya pasti butuh kukus. Nah, dia adalah konsumen kukus. Lalu setelah kita tahu siapa sih yang memakai kukus, tentu saja ada peralatan yang digunakan untuk membangkitkan kukusnya, ya. Peralatan yang dipakai untuk membangkitkan kukusnya. Peralatan utama untuk membangkitkan kukus adalah boiler. Ya, jadi ini peralatan utamanya adalah boiler. Yang nggak ada boiler ya kukus nggak bisa dibangkitkan lah, ya. Mau bikin kukus gimana kalau nggak ada pancinya, gitu. Jadi kelompok peralatan yang kedua adalah boiler. Termasuk juga WHB. WHB ini apa? WHB ini adalah waste heat boiler. Ya, jadi boiler yang dipanaskan dengan menggunakan panas sisa. Ya, apa itu panas sisa? Ya misalkan di pangan tapi sangat jarang ya, sangat jarang. Misalkan suatu proses steam reforming misalkan ya, dia menggunakan panas yang sangat tinggi sehingga nanti aliran prosesnya, aliran bahan bakunya, aliran produknya dia masih panas sekali. Nah, panasnya itu bisa kita pakai untuk membangkitkan kukus. Itu disebut sebagai waste heat boiler. Tapi kalau di pangan, saya yakin ini akan sangat jarang sekali. Saya belum pernah menemui ada pabrik pangan yang menggunakan waste heat boiler di industrinya. Biasanya boiler aja gitu ya. Nah, oke. Jadi yang pertama ada konsumennya. Sudah kukus yang dibikin sudah ada yang mau pakai nih. Oke, lalu kukus yang dibikin sudah ada yang mau bikin gitu ya, sudah ada unit yang bisa bikin. Oke, aman. Lalu yang berikutnya peralatan yang digunakan jika ada kita masukkan turbin. Ya, turbin ini seperti yang kita bahas minggu lalu gunanya adalah untuk apa? Apa ya guna turbin? Apa coba? Buat apa sih kita belajar turbin kemarin? Kan gak mungkin tujuannya cuma buat memberatkan hidup kalian gitu ya. Jadi apa tuh? Menghasilkan kerja. Betul ya, menghasilkan kerja.
Ya, jadi supaya bisa dapat kerja, kita pakai turbin. Tapi tentu saja sekali lagi tidak semua industri pangan melibatkan turbin di dalam prosesnya, ya. Biasanya hanya industri-industri yang sangat besar yang memang dia mau membagikan kerja sendiri atau membagikan listrik sendiri gitu ya. Kalau misalkan industri pangan skala menengah, skala kecil, tentu saja nggak mungkin pakai turbin gitu ya. Nah, jadi turbin jika ada, ya. Ini jika ada di pabrik pangan. Jika ada. Tidak harus ada dan tidak pasti ada, oke? Berikutnya ada yang disebut sebagai letdown station. Apa itu letdown station? Jadi letdown station itu gunanya untuk menurunkan tekanan kukus kita ke kondisi yang sesuai. Ya, kukus itu kita bikin, biasanya pabrik itu punya boiler, ada beberapa boiler, kita sudah bahas ya. Waktu itu kita pernah juga bahas pemilihan boiler ya. Boiler besar lebih dulu digunakan daripada boiler kecil. Boiler dengan efisiensi tinggi lebih dulu digunakan daripada efisiensi rendah dan seterusnya ya. Jadi boiler itu dalam pabrik ada beberapa biasanya. Ya, at least buat cadangan kalau misalkan boilernya rusak, seenggaknya pabrik nggak tutup gitu ya, masih bisa operasi pakai boiler yang kedua. Nah, misalkan seperti itu. Nah, boiler itu kalau membangkitkan kukus dia tidak bisa di-set tekanannya. Jadi boiler itu biasanya dioperasikan pada tekanan tertentu, ya. Boiler pada tekanan yang tertentu, ya. Biasanya boiler itu beroperasi pada tekanan tertentu. Misalkan ada boiler yang beroperasi pada tekanan 30 bar, ya. Tinggi sekali, ya. Ada juga yang operasi 40 bar. Ada juga yang operasi 3 bar, ya. Jadi beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya boiler yang operasi cuman pada tekanan tinggi saja, ya, let's say 30 bar. Oke, berarti kukus yang dihasilkan oleh si boiler itu kan 30 bar. Ya, terbayang nggak panasnya seperti apa 30 bar? Ini pasti panas banget gitu ya, panas banget. Nah, kukus dengan temperatur dan tekanan setinggi ini belum tentu, atau bisa saya bilang hampir pasti gitu ya, hampir pasti tidak cocok kalau digunakan untuk sebagai fluida pemanas gitu ya. Kalau misalkan dia digunakan sebagai fluida pemanas dalam heat exchanger gitu ya, ya sudah hampir pastilah di pabrik pangan itu dia tidak akan cocok. Temperatur panas banget jadinya. Ya, bisa-bisa nanti bahan pangan yang mau dipanaskan itu mengalami temperatur yang terlalu tinggi gitu. Jadi seringkali kukus yang sudah dibangkitkan oleh si boiler itu perlu kita sesuaikan tekanannya ya. Gimana caranya? Diturunkan tekanannya ya. Cara menurunkan tekanan gimana? Bisa dilakukan di letdown station. Jadi ada stationnya sendiri ya. Turunkannya gimana? Biasanya pakai yang namanya PRV. PRV ini adalah pressure relief valve ya. Ya, namanya juga udah pressure relief valve, artinya dia nurunin tekanan gitu ya. Dan desuperheater, pengurangan panas. Desuperheater ya, pengurangan panas. Jadi menggunakan dua unit ini. Ya, unit ini sekali lagi juga tentu saja hanya ada kalau kita punya kasus di mana boiler kita tekanan sangat tinggi dan kita membutuhkan fluida pemanas gitu ya. Jadi tidak di semua pabrik pangan ini ada. Oke. Lalu kelompok yang berikutnya ada deaerator dan pemanas awal air boiler. Ya, ini jadi adalah kelompok peralatan yang istilahnya bukan utama banget gitu ya, tapi tentu saja dia dibutuhkan. Nah, terakhir sudah bikin kukus, sudah ada yang mau pakai, sudah ada unit-unit operasi lain yang terintegrasi gitu ya, yang ikutan integrasi dalam situ. Tentu saja kita butuh salurannya gitu ya, saluran kukus. Ya kalau nggak ada salurannya kan mau ngalir lewat mana gitu ya. Kalau nggak ada saluran, kukus yang udah dibikin mau ngalir lewat mana. Jadi tentu saja ada saluran kukusnya. Perpipaan gitu ya, seperti saat NME juga belajar perpipaan. Saluran pipa ya. Lalu selain saluran kukus juga perlu diingat kita ada saluran kondensat ya, kondensat. Jadi
Kukus yang sudah terkondensasi, diambil panasnya, dia akan membentuk kondensat. Harus ada salurannya yang terpisah dengan kukus, gitu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih kelompok peralatan yang akan ikut serta gitu dalam pembuatan skema atau diagram dari perjalanan kukus kita dalam industri seperti ini, ya. Nah, biasanya diagram kukus ini bisa digambarkan berdasarkan atau bisa digambarkan dalam berbagai format gitu ya, dalam berbagai bentuk. Tapi biasanya digolongkan ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah diagram kukus yang atas dasar kelompok alat. Ya, jadi ini penggolongan atas kelompok alat. Alatnya apa aja gitu ya. Yang kedua, nanti kita akan lihat diagram kukus yang atas dasar tangga tekanan. Jadi berdasarkan berapa sih tekanan kukus ini, kita akan lihat satu-satu ya. Oke. Diagram uap berdasarkan kelompok alat yang pertama kita bahas ya. Kenapa ini kita bahas pertama? Karena dia lebih sederhana. Ya, lebih sederhana, lebih gampang. Walaupun nanti yang sebenarnya sering dipakai di industri gitu ya, yang sering dipakai saat menggambar blueprint sebuah pabrik gitu ya, bukan yang atas dasar kelompok alat, tapi yang atas dasar tangga tekanan. Ya, tapi kita lihat dulu yang kelompok alat ini adalah penggolongan yang relatif sederhana dan mudah disusun. Ya, jadi peralatan digambarkan berkelompok atas dasar masing-masing jenisnya seperti yang tadi telah kita lihat. Ya, ada konsumen kukusnya, ada boilernya, ada turbinnya, dan lain-lain. Ya, nah alat-alat tersebut kalau kita lihat dia digambarkan dalam bentuk kotak aja. Di sini kita bisa lihat ada boiler, ya, kelompok boiler. Di sini ada kelompok turbin, gitu ya. Di sini ada kelompok consumer steam high pressure. Ya, ini ada consumer steam high pressure. Jadi unit operasi yang menggunakan kukus tekanan tinggi. Di sini ada consumer steam low pressure. Ya, ada dua di sini, consumer steam low pressure. Ya, jadi setiap kelompok alat digambarkan dalam satu kotak yang berbeda-beda, gitu ya. Selain menuliskan namanya, boleh juga menuliskan kapasitas dan spesifikasi dari si alat tersebut dalam kotaknya, ya. Jadi boleh juga di sini ya. Mungkin saya tuliskan di sini ya. Boleh juga ditambahkan spek gitu ya. Boleh juga ditambahkan kapasitas. Tergantung kebutuhan, ya. Nah, kotak-kotak ini biasanya disusunnya mendatar. Di sini terlihat ya, kotaknya disusunnya mendatar seperti ini. Dari urutannya biasanya yang kiri ini adalah tekanan tinggi banget. Yang paling kanan nanti ini adalah tekanan yang paling rendah. Ya, jadi disusun dari kiri ke kanan, yang kiri tekanannya paling tinggi, yang kanan tekanannya paling rendah. Gitu. Ya, makanya ntar di sini kita lihat di sebelah kiri itu isinya ya boiler karena dia tekanannya paling tinggi. Gitu ya. Lalu nanti makin ke kanan, nanti di paling kanan ada consumer steam yang low pressure. Ya. Lalu kita lihat lagi ada garis-garis. Ada garis-garis baik di atas sini ada garis gitu banyak ya garis, juga ada garis di bawah sini. Tuh ada garis-garis di bawah sini ya. Nah, bedanya apa? Jadi bedanya gambar garisnya juga tidak asal ya, tidak asal menggambar garis gitu ya, di mana aja garisnya berantakan enggak. Tapi begini membaginya. Di bagian atas diagram di sini ya. Di sini digambarkan saluran uap. Saluran kukus ya. Jadi yang bentuknya masih uap atau kukus, dia akan digambarkan di atas diagram. Ya. Lalu, nah di bawah diagram sini
yang digambarkan adalah rugi-ruginya, rugi-rugi uap. Ya, sini adalah rugi-rugi uap. Bisa berupa kondensat ya, kondensat. Lalu setelah itu bisa juga berupa blowdown, atau juga bisa berupa uap bocor. Ya, uap bocor. Oke. Nah, nanti kalau kita lihat garis rugi-rugi ini, garis rugi-rugi uap ini yang ada di bagian bawah diagram, dia akan berakhir di bagian paling kanan di sini. Nah, semua garis rugi uap, kalau teman-teman perhatikan, semua garis yang ada di bawah diagram dia akan berakhir di satu kotak terakhir, yaitu kotak loss, ya, kotak rugi-rugi gitu, ya. Nah, jumlah dari rugi-rugi uap ini akan menentukan berapakah make up water yang dibutuhkan. Ya, berapakah make up water yang dibutuhkan? Berapakah air yang harus ditambahkan lagi ke dalam boiler untuk diolah menjadi uap lagi? Karena ada beberapa bagian dari uap baik yang hilang, ya, yang hilang, kerugian, baik dalam bentuk masih bentuk uap karena dia bocor, atau dalam bentuk kondensat, atau juga dalam bentuk blowdown, gitu ya. Oke. Nah, sebelum maju ke berikutnya ya, kita review sedikit. Coba, siapa yang masih ingat apa itu blowdown? Lumayan ya, kita review sambil siap-siap ujian gitu minggu depan kan. Sambil kita review lagi materi-materi yang kemarin yang masih nyambung-nyambung, kita senggol-senggol sedikit gitu. Siapa yang masih ingat apa itu blowdown? Ada yang ingat? Atau ada yang merasa pernah dengar aja? Coba. Ngebuang air dari boiler, Bu. Ya, kenapa harus dibuang, Lutfan? Karena itu memperkecil tekanan. Bukan ya, jadi blowdown itu sambil review ya, nggak apa-apa. Jadi blowdown itu betul air dibuang dari boiler ya. Jadi kan air itu ya sebenarnya, misalkan kita punya sungai gitu ya. Nah, misalkan ini ada sungai. Terus kita ambil pakai pompa airnya. Set, dimasukin ke pabrik kita. Nah, air ini kan nggak bisa langsung dipakai ya. Air ini kan harus melewati yang namanya pengolahan air atau water treatment. Ya, water treatment. Nah, setelah dia mencapai spek tertentu gitu ya, spek yang sangat tinggi untuk boiler, dia boleh masuk ke dalam boiler. Nah, gitu ya. Speknya apa? Salah satu speknya adalah kandungan TDS. Ya, salah satu speknya adalah kandungan TDS. TDS-nya ini harus kecil sekali. Ya, semakin tinggi tekanan si boiler, maka TDS-nya harus semakin kecil. Oke. Nah, lalu kan dia masuk ke sini ya. Di sini terisi oleh air. Di awal sih oke-oke aja, diisi air, airnya masih fresh semua. Terus nanti dia membangkitkan steam, ke sini steam. Lalu dia ada juga yang diputer-puter gitu ya airnya gitu kan ya. Lalu nanti ada juga dari proses, airnya ada yang kembali ini dari proses ya. Dari proses, airnya ada yang kembali lagi ke boiler gitu kan. Dalam bentuk entah dia kukus atau misalkan dia dalam bentuk kondensat, bisa kondensat balik lagi ke dalam penampungan air gitu ya. Nah, diingat bahwa lama-lama air diputer-puter seperti ini tuh, lama-lama akan ada akumulasi di sini. Ya, akumulasi apa? Akumulasi dari TDS misalkan ya, dan akumulasi dari zat-zat lain yang tidak boleh ada dalam konsentrasi tinggi. Nah, kalau misalkan akumulasi terjadi di dalam boilernya ini, kalau ambil contoh TDS akumulasi di sini, maka akan muncul yang namanya kerak. Ya, kerak. Kerak itu bisa menghambat perpindahan panas. Ya, sudah belajar heat exchanger, kalau misalkan ada lapisan fouling atau kerak, maka nanti hambatannya nambah satu jenis lagi gitu ya. Jadi ntar makin berlapis. Nah, kerak itu nggak mau. Jadi kita harus bisa mengontrol berapakah kandungan TDS dan juga zat-zat lainnya di dalam air.
atau dalam boiler kita. Nah, makanya kalau misalkan konsentrasi pengotor sudah terlalu tinggi, mau tidak mau kita harus blow down. Artinya airnya dibuang sebagian dari si boiler ini. Ya, blow down. Begitu ya, mudah-mudahan ingat lagi ya. Sudah bagus, sudah ingat sengaja blow down itu buang air dari boiler, itu betul ya. Sudah bagus, belum belajar buat ujian masih ingat itunya bagus ya. Nah, tapi lebih jauhnya lagi seperti itu. Oke, jadi blow down gitu ya. Sedikit review aja. Oke ya. Nah, lalu pertanyaan saya berikutnya, apakah kita menginginkan make up water yang banyak? Ya, apakah kita pingin make up water ini jumlahnya banyak? Coba, siapa yang bisa jawab? Atau mau ya diskusi aja lah, ngobrol-ngobrol ya. Siapa yang mau kasih pendapat? Kita pingin gak sih make up water itu banyak? Ya, kita sambil ini ya, sambil belajar engineering sense lah gitu ya. Jadi belajarnya nggak cuma teori boiler tuh begini, tapi kita sambil belajar engineering sense ya. Kenapa sih ini begini, kenapa sih ini begitu gitu ya. Coba, siapa kira-kira yang mau berpendapat? Make up water tuh kita mau banyak gak sih? Enggak, Bu. Enggak ya? Kenapa tuh? Coba, Stephanie aja ya, Jaslyn dan Stephanie barengan nih. Stephanie aja deh. Coba, kenapa ya kita nggak mau make up water tuh banyak ya? Tadi katanya make up water itu berarti kan uap yang air yang harus ditambahin lagi buat jadi uap, gantiin uap yang hilang. Betul. Iya, terus kenapa kita nggak mau make up waternya banyak? Karena banyak itu tadi mungkin ada banyak kerak atau misalkan ada yang nggak efisien. Oke ya, jadi kenapa kita nggak mau make up water? Sebenarnya ini tujuan akhirnya atau alasan utamanya gitu ya, adalah masalah biaya ya atau cost ya atau cost. Nah, kenapa sih make up water nggak mau banyak? Make up water bisa nggak dibikin? Bisa, tinggal sedot air lebih banyak daripada dari sungai, di treatment lebih banyak gitu kan ya. Kita bisa dapat make up water, bisa dapat air bersih yang kualitasnya bagus, ya bisa lah. Ya, pabrik sudah punya alat-alatnya semua. Tinggal sedot aja air gitu ya. Nah, tapi kenapa nggak mau? Padahal kita bisa dapat air dengan kualitas yang baik. Masalahnya adalah di biaya, ya. Biaya pengolahan air ini bukan ece-ece gitu ya. Jadi bukan biaya yang bisa diabaikan gitu ya. Apalagi kalau misalkan air sumber kita, misalkan sungainya ini, air sumber kita kualitasnya nggak bagus. Kalau air sumber kita kualitasnya nggak bagus, maka nanti biaya yang dibutuhkan untuk mengolah air akan jadi besar. Nah, sekarang kalau misalkan steam yang udah dibikin gitu ya, malah dihilang-hilangkan dengan cara uap bocor. Uap bocor paling lucu sih, uap bocor gitu ya, itu kan sayang banget ya. Udah uap, kualitas bagus, terus bocor gitu. Ya, konyol gitu ya. Nah, kalau misalkan uap udah kita bikin-bikin susah-susah, airnya sudah di-treat bagus-bagus, panas sudah dikasih banyak-banyak di boiler, dia hilang karena bocor. Nah, ini ya aneh gitu. Nah, kalau misalkan hilang karena bocor, sayang sekali. Berarti kan kita harus menambah air yang sangat banyak, air yang cukup banyak gitu ya. Menambah lagi biaya pengolahan air dengan jumlah yang signifikan, cuman buat dihilang-hilangin begini. Ya, kalau blowdown saya rasa mau nggak mau memang harus dilakukan gitu ya, karena konsekuensinya berat. Dan kalau kita melakukan pengolahan air dengan baik dari awal, blowdown ini pasti nggak banyak-banyak amat lah, nggak akan bombastis gitu ya, jadi masih bisa ditolerir. Tapi kalau misalkan uap bocor ini konyol banget gitu ya. Jadi begitu ya, kenapa make up nggak banyak-banyak, karena ujungnya adalah ke biaya atau cost gitu ya. Kita nggak mau lah nambah-nambahin lagi cost untuk banyak-banyak bikin make up water yang setelah jadi uap nanti dibuang-buang percuma gitu ya. Jadi kalau bisa loss itu sedikit, kita selalu ingin loss itu sedikit, make upnya juga sedikit gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu tentang diagram fokus atas dasar kelompok alat ya, sekalian insight tentang hal-hal yang lain lah. Nah, yang berikutnya kita punya diagram fokus atas dasar tangga tekanan. Kalau teman-teman lihat di sini gambarnya sedikit berbeda. Ya, nggak sedikit deh, banyak Bu. Iya banyak ya, banyak berbeda ya, banyak berbeda. Nah, kalau misalkan tadi saat melihat yang atas dasar kelompok alat, kita akan lihat,
Oke, ada kotak-kotak dalam kondisi sejajar dari kiri ke kanan, tekanannya dari tinggi ke rendah ya. Kita akan lihat kotak-kotak itu isinya adalah kelompok-kelompok alat. Nah, sekarang kalau kita lihat diagram push atau sesar tangga tekanan, yang pertama eye catching itu adalah ada beberapa garis lurus ya. Misalkan contohnya ini garis yang pertama. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, ini garis yang ketiga, ini garis yang keempat. Ya, ada garis-garis yang sangat rapi tersusun seperti ini, ya, lurus paralel semuanya. Ini sangat eye catching. Seenggaknya buat mata saya ya, ini eye catching sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi kalau dilihat garis-garis ini ada keterangan di sampingnya. 600 PSIG header, 150 PSIG header, 50 PSIG header. Ini condensate header ya. Jadi di sini jelas bahwa garis-garis ini menunjukkan tekanan. Jadi semua unit yang menempel gitu ya, atau semua aliran, mungkin bukan unit tapi aliran ya. Semua aliran yang menempel dengan garis 600 PSIG header ini, tekanannya pasti 600 PSIG. Ya. Nah, semua garis aliran yang menempel dengan 150 PSIG header, dia pasti tekanannya 150 PSIG. Gitu. Ya. Contohnya di sini ya, kita lihat. Ada boiler plant. Ini adalah boilernya ya. Boiler dia mengeluarkan kukus, lalu garis alirannya nempel di 600 PSIG header. Artinya uap yang dikeluarkan dari si boiler ini punya tekanan 600 PSIG. Ya. Lalu kalau kita lihat lagi, uap 600 PSIG ini ada dibagi-bagi. Yang pertama dia akan menuju ke unit-unit pengguna steam 600 PSIG. Lalu juga masuk ke, ini apa sih yang saya lingkar ini? Nah, 3 biji ini apa ya? Gambar apa sih? Turbin. Iya, oke, bagus ya. Sehingga sudah ingat gambar apa ya. Good ya. Nah, jadi ada juga kukus tekanan tinggi ini masuk ke turbin ya, masuk ke turbin betul ya. Memang kukus tekanan tinggi itu biasanya digunakan buat membangkitkan kerja dulu. Nah, lalu setelah itu kita lihat turbinnya ada macam-macam nih. Ada turbin yang garis keluarannya berhenti di sini ya, di header 150 PSIG. Ada turbin yang garisnya berhenti di 50 PSIG header. Ada turbin juga yang setelah lewat kondenser dia garisnya berhenti di condensate header. Ya, jadi memang turbinnya lain-lain ya. Turbin yang paling pertama di sini, yang ini ya, dia turbin yang keluaran yang fluida keluaran turbinnya masih punya tekanan 150 PSIG header. Ya, kalau teman-teman lihat garis aliran keluar dari turbin satu ini, ya, garis alirannya keluar dari turbin satu ini nempel di header 150 PSIG. Artinya aliran ini punya tekanan 150 PSIG. Nah, sekarang kalau kita amati turbin yang kedua. Turbin kedua ini garis alirannya berhenti ya, berhenti di sini. Artinya tekanannya berapa? 50 PSIG, betul ya. Nah, yang terakhir ini berarti turbin yang ketiga ini nanti keluarannya apa? Keluarannya kondensat. Ya, karena dia sudah lewat kondenser juga sih di sini. Jadi gitu cara lihatnya, ya. Nah, dengan atau bukan dengan ya. Setelah si kukus tekanan tinggi itu melewati turbin, kita lihat ya, keluarannya itu bentuknya biasanya campuran uap dan cair. Kita sudah lihat minggu lalu saat belajar turbin 2 minggu secara intensif, kita lihat bahwa keluaran dari turbin itu biasanya campuran uap dan cair biasanya. Ya, bisa juga uap saja bisa ya, bisa. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata keluaran turbin itu tekanannya pasti lebih rendah daripada masukannya karena dia mengalami ekspansi apa ya? Ekspansi secara isobarik bukan ya? Isentropik ya, jadi nanti S-nya sama gitu ya. Oke, nah karena dia mengalami ekspansi, maka kita pasti tahu lah tekanannya pasti turun, namanya juga ekspansi ya. Jadi salah satu cara untuk menurunkan tekanan kukus adalah dengan memasukkan dia ke turbin dulu ya. Dengan cara memasukkan si kukus itu ke turbin, kita dapat kerja dari turbin, juga dapat kukus tekanan yang lebih rendah.
yang tentu saja bisa digunakan untuk aplikasi yang lain gitu ya. Misalkan untuk ya entah apalah users yang menggunakan 150 PSIG steam gitu. Nah, cara lain untuk menurunkan tekanan steam ada dengan menggunakan yang tadi kita telah bahas sedikit di awal, let down station. Ya, let down station. Nah, ini adalah contoh dari pressure relief valve. PRV, pressure relief valve, untuk menurunkan tekanan kukus secara langsung. Jadi dari 600 di sini ya, PSIG turun ke 150. Ya, jadi turunnya itu bisa pakai PRV, bisa pakai turbin. Kalau pakai turbin sekaligus dapat kerja. Tapi kalau misalkan kita nggak butuh kerja, ya jangan pakai turbin gitu ya, ngapain? Kalau misalkan butuh ya bagus ya. Lalu dilihat juga di belakang sini ada yang namanya safety relief valve. Ini adalah valve pengaman ya, valve pengaman. Misalkan kalau misalkan di overpressure, kita bisa buang tekanannya sebagian lewat safety relief valve. Jadi ini adalah valve pengaman yang pasti ada di setiap ujung dari header kukus kita. Tekanan berapapun. Kondensat nggak ada ya, kondensat nggak ada karena dia basically tekanannya biasanya atmosfer. Oke. Nah, nanti ke kondensat header ini tentu saja akan masuk banyak sekali aliran. Ada yang dari pemanasan tangki, ada yang dari pipa, ada yang dari pemanasan proses, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi begitu cara bacanya. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Tadi bahas diagram kukus atas dasar kelompok alat ya. Lalu bahas diagram kukus. Ya, silakan. Siapa itu? Astrid ya? Ibu. Halo. Ya, Astrid silakan. Ibu, aku mau nanya, kan jadi bakal ada banyak kayak misalnya ada PRV gitu kan. Nah, aku mau nanya kenapa kalau gitu industri bikin kukus yang maksudnya jauh di atas kebutuhan mereka gitu, sampai butuh PRV gitu. Oke. Gitu sih, kenapa nggak bikinnya sesuai dengan kebutuhannya aja gitu sih. Gini ya, seringkali kan secara desain gitu ya, by design kita itu butuh kukus untuk A, B, C, D gitu ya. Kukus untuk A kita butuh tekanan 600 misalkan. Kukus untuk B kita butuh tekanan 300 misalkan. Terus untuk 150 dan seterusnya gitu. Ini by design. Nah, tapi kan seringkali nanti pada saat operasi itu nggak by design gitu ya. Seringkali terjadi harus ada penyesuaian. Harus ada penyesuaian ini, penyesuaian itu. Jadi kita kalau kita sedang mendesain, kita harus memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Makanya nanti rancang pabrik itu pusing ya, karena ya by design begini gitu. Kalau by design ya saya butuh 150 ya nggak usah bikin PRV gitu kan ya, bikin 150 header. Tapi kadang-kadang by design itu kita butuh kukus 600, butuh kukus 150, 50 dan kondensat. Nanti pada saat kenyataannya seringkali boiler kita operasi cuma pada kondisi A gitu ya. Tapi ternyata kebutuhan yang A ini nanti tuh nggak ada lagi. Atau sedang tidak ada gitu. Jadi kita butuh menurunkan tekanan dari si kukusnya. Turunkan pakai PRV gitu ya. Jadi ini adalah kalau misalkan secara desain pabrik itu pasti membuat kukus yang tekanannya dibutuhkan, tidak akan dilebih-lebihkan karena ya betul Astrid tadi ya udah membuang energi bikin tekanan tinggi udah gitu diturunin lagi pakai PRV ngapain gitu ya, kayak kerja redundan 2 kali. Jadi kenapa ada seperti ini? Ini biasanya adalah untuk berjaga-jaga gitu ya. Kalau misalkan ternyata operasinya tidak sesuai desain awal. Nanti kalau teman-teman sudah kerja praktek ya, masuk ke pabrik, pasti melihat ya ke pabrik itu kayak bakal nanya sama pembimbing sana, Pak, kenapa sih alat ini kok nggak nyala? Jadi kayak besi bekas gitu, kayak rongsokan, kadang ditutupin pakai terpal gitu ya. Nanti dia akan bilang, iya dulu sih jalan buat ini, tapi sekarang lagi nggak operasi, atau nggak sekarang permintaannya lagi nggak ada, jadi dimatiin. Nah, jadi memang ada perbedaan antara desain dengan realita nanti gitu ya. Nanti teman-teman bakal lihat. Ya, nanti juga bisa jalan-jalan ke bagian utilitas. Saya bisa tanya ke sana, Pak, PRV di sini pasti jalan nggak gitu? Belum tentu gitu ya. PRV di sini belum tentu jalan. Safety relief valve jalan nggak? Belum tentu gitu ya. Jadi memang ini semua adalah untuk
menjembatani antara desain dengan operasional nyata nanti. Gitu Astrid, mungkin bisa menjawab ya? Baik, makasih Ibu. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, lalu berikutnya kita akan membahas mengenai pemilihan kondisi kukus. Ya, teman-teman pasti bingung kan sekarang kayak, banyak banget sih kukus gitu ya, tekanan macam-macam. Gimana sih cara kita bukan memilih ya, seenggaknya menentukan buat kalau kita mau operasi A gitu ya, kita mesti pakai kukus yang gimana gitu ya. Kukus seperti apa yang harus kita bangkitkan gitu ya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat. Jadi yang paling utama dalam pemilihan kondisi kukus itu tentu saja yang selalu kita bahas berkali-kali ya. Yang penting itu adalah tekanannya dan temperaturnya gitu ya. Berapa sih tekanan uap kita, berapa sih temperatur uap kita yang kita butuhkan gitu. Nah, secara kualitatif pemilihan kondisi ini akan berhubungan dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik turbin kita. Ya, ini terutama kalau misalkan kita memang ingin membangkitkan kerja. Ya, kalau kita memang ingin mendapatkan kerja di pabrik kita. Ya. Nah, jadi kita akan lihat fraksi air di dalam uap keluaran turbin itu harus diperhatikan. Ya, biasanya ini ya saya tulis biasanya air di keluaran turbin itu kurang dari 15%. Biasanya. Ya, biasanya air yang di aliran keluaran turbin itu kurang dari 15%. Itu amannya ya. Bahkan di beberapa turbin nilainya bisa aja kurang dari 10%. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tahu turbin yang kita gunakan ya, baiknya keluaran airnya berapa? 15% kah? 10% kah? Kita bisa menentukan berapa kondisi uap kita ya. Kan dari persen air ini kalau kita kembali ke diagram TS kemarin yang seperti ini ya. Ya kan yang gambarnya seperti ini ya. Nah, kayak gini. Gini kan ya. Nah, kalau misalnya kita tahu berapa sih fraksi air yang boleh ada di keluaran turbin kita, nah dari sini kita bisa menentukan berapa tekanan kondensasi gitu ya. Kalau misalkan kita tahu berapa keluaran air yang ada dalam aliran keluar turbin, lalu kita tahu berapa tekanan kondensasi dan kita tahu berapa efisiensi turbin, maka kita bisa tahu berapa kondisi uap yang harus masuk ke dalam turbin ya. Jadi kita tahu berapa kondisi keluarannya, tahu berapa tekanan dari si proses kondensasinya, tahu juga efisiensi turbin pasti tahu lah ya, itu kan alat kita. Kita bisa tahu berapakah tekanan atau kondisi uap yang masuk turbin harus berapa. Jadi kita bisa menentukan bagaimana sih grafik ini bagusnya, apakah di sini, apakah di atasnya lagi, apakah malah dia harus turun ke bawahnya, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, yang penting aspeknya adalah temperatur proses yang memerlukan kukus sebagai sumber energi termal. Ya. Coba, udah belajar HE kan? Di SOTP sudah sampai HE kan ya? Harusnya udah ya minggu ke-8. Udah belum sih? HE apa Bu? Heat exchanger? Oh, Sudah belum ya? kayaknya belum deh Bu. Ih, kok kayaknya? Exchanger kan? Iya? Minggu kemarin udah. Ayo loh. Udah kali ya. Mungkin Akbar sedang kurang fokus ya, kurang aqua kali ya. Sedang lelah mungkin. Memang kuliah online ini bikin lelah sih. Oke, jadi heat exchanger sudah ya minggu lalu ya. Nah, memanaskan, dikasih contoh soal atau kasih contoh kasus memanaskan apa sama Bu Sofi? Sudah kasih contoh belum?
aplikasinya gitu? Kemarin lebih tentang polling gitu sih, Bu. Tentang polling. Jadi belum ya, kayak misalkan HA itu dipakai apa sih di industri pangan? Sudah belum? Contohnya ada Apa? kayak kemarin ya Pemanasan pemanasan susu terus untuk bikin jus gitu. Jus pekat kali ya. 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 Belum Nah. itu kan Bu, punya Bu. Hah? Gimana Akbar? Belum hitungannya gitu. Oke. Oke, nah mungkin ambil contoh pemanasan susu lah ya. Nah, pemanasan susu lah paling bisa dibayangkan. Manasin susu untuk pasteurisasi atau untuk sterilisasi pakai apa pemanasannya? Beda pemanasnya apa? Di cerita yang kemarin dikasih. Ada nggak? Udah sampai situ belum dijelaskan memanaskannya pakai apa? Shell apa tuh? Iya, Gitu. Shell and Tube itu mah alatnya, Akbar. Itu mah alatnya ya. Iya, Shell and Tube itu kan ya, Shell and Tube. Dan juga nanti ada pasti Bu Sofi cerita juga plate and frame gitu ya. Ini mah kan alatnya ya. Alatnya. Nah, sekarang mah kan kalau misalkan mau manasin susu gitu kan. Susu kan temperatur awalnya kan temperatur dingin ya. Disimpan di tangki dingin, dia pasti kan setelah diperah dari sapi. Nah, manasinnya pakai apa? Kalau mau dipanasin, kan nggak di atas kompor kan? Kukus, ya pakai kukus ya, pakai kukus. Jaket gitu enggak Bu? Ya pakai jaket betul, ya pakai kukus. Nanti fluida pemanasnya adalah kukus gitu ya. Nah, nanti di sini penting temperatur proses yang memerlukan kukus sebagai sumber energi termal. Jadi kalau misalkan kita mau pasteurisasi susu atau kita mau sterilisasi susu ya, temperaturnya sama atau beda pasteurisasi dan sterilisasi? Beda Bu. Beda ya. Yang satu mah pasteurisasi mungkin 70-an kali ya, 70-an. Sterilisasi itu pasti sekitar 140-an ya, harusnya 140-an kalau nggak salah. 136, 139. Ya, beda 1 derajat lah Akbar ya. Oke, sekitar lah segini ya. Nah, jadi kalau kita temperatur prosesnya lain seperti ini, mau yang ini atau yang ini ya, kukus yang kita pakai temperaturnya harus lain. Nggak bisa kita pakai kukus yang itu juga. Ya, biasanya temperatur kukus yang dipakai untuk proses ini sedikit lebih tinggi daripada temperatur proses. Ya, lalu setelah itu kukus yang digunakan biasanya pada kondisi yang superheated. Ya, pada kondisi yang superheated dan supersaturated di atas kejenuhan. Lewat jenuh. Kenapa harus lewat jenuh? Karena kalau tidak lewat jenuh, kalau misalkan masuknya pas jenuh, uap jenuh, nanti begitu uap jenuh itu panasnya diambil oleh si susu, ya, artinya kan uap jenuh itu sebagian akan terkondensasi, ya. Jadi nanti dalam shell and tube kalian, yang satu di tube sini alirannya aliran susu yang liquid terus, nanti di shellnya di luar sini alirannya adalah awalnya uap, masuknya uap gitu ya, nanti keluarnya di sini uap plus cair. Ya, kalau kayak gini. Nah, nanti begitu keluarannya atau begitu ada aliran 2 fasa seperti ini, merancang heat exchanger-nya akan jadi repot. Ya, akan jadi sangat susah. Selain itu juga, kalau misalkan sampai terjadi kondensasi seperti ini, nanti panas spesifiknya, CP kukus gitu ya, CP air akan jadi beda. Nanti akhirnya saat menghitung berapa uap yang dibutuhkan untuk memanaskan susu sampai temperatur 70 gitu. Bisa-bisa nanti susunya ini yang keluar temperaturnya tidak sampai 70. Ya, bisa-bisa kurang dari 70. Jadi penting sekali temperatur kukusnya sedikit lebih tinggi daripada temperatur susu, karena kalau sama ya nggak terjadi perpindahan panas ya. Yang kedua penting juga biasanya kita sukanya uapnya masuk dalam kondisi yang supersaturated, sehingga sebisa mungkin ya aliran dua fasa itu dihindari di heat exchanger biasanya. Ya, kalaupun terjadi ya mungkin ini selalu ada terjadi sih, tapi sebisa mungkin nggak banyak-banyak gitu ya. Karena nanti takutnya ada misperhitungan jadinya, misperhitungan tentang berapa temperatur target yang bisa dicapai.
gitu ya. Lalu yang berikutnya, aspek yang penting juga adalah mengenai biaya penyediaan air umpan boiler. Nah, air umpan boiler ini membutuhkan air dengan kualitas yang sangat tinggi. Kalau misalkan tekanan OP di atas 40 bar misalkan ya, air umpan boilernya harus air demin, nggak ada mineralnya. Gitu ya. Jadi tentu saja butuh pengolahan yang ekstensif. Ini harus diperhatikan juga. Ya, mungkin tadi yang seperti Astrid bilang ya, kalau misalkan nggak butuh tekanan tinggi ya jangan dibuat tekanan tinggi lah. Udah tekanan tinggi itu repot, bikin air umpan boilernya, terus ntar nggak dipakai, diturunin buat apa ya. Berikutnya yang diperhatikan adalah metalurgi sistem perpipaan. Artinya apa? Ini adalah materialnya. Material sistem perpipaannya ya. Apakah cukup menggunakan baja karbon saja? Apakah harus menggunakan logam campuran? Gitu ya. Nah, kita nggak nyampe sini ya, pangan nggak nyampe sini untungnya. Kita nggak belajar material banyak-banyak. Nah, terakhir adalah bagaimana efisiensi energi dari seluruh sistem. Ya, bagaimana efisiensi dari seluruh sistem ini mencakup efisiensi dari pembakaran, efisiensi dari boiler, efisiensi dari turbin jika ada, dan efisiensi dari penukaran panas jika ada. Gitu ya. Nah, ini perlu dicermati lebih lanjut. Tentu saja nggak perlu benar-benar diselami sekarang gitu ya. Biasanya seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya materi yang diberikan, nanti teman-teman akan punya filter sendiri terhadap efisiensi sistem. Ya. Oke. Nah, berikutnya tingkat tekanan kukus. Ada yang high pressure 40 bar, ini sekitar 600 PSIG ya. Sekitar. Lalu ada yang 10 bar ini berapa ya? 150 PSIG lah kurang lebih. Lalu ada juga yang low pressure, ini sekitar berapa ya? 50 PSIG. Ya. Gunanya beda-beda. Nah, yang high pressure ini, yang high pressure steam nggak digunakan untuk memanaskan proses. High pressure steam ini nggak akan mungkin digunakan buat mensterilisasi susu. Ya, biasanya digunakan untuk memproduksi energi mekanik. Ya, misalkan banyaknya digunakan di turbin. Gitu. Ya, high pressure steam nggak digunakan buat memanaskan susu atau memakan jus buah, enggak. Tapi biasanya digunakan untuk energi mekanik. Nah, medium pressure bisa digunakan untuk turbin kecil, bisa. Ya, turbin kecil bisa. Lalu bisa juga digunakan untuk pemanas proses. Beberapa kasus, ya. Pemanas proses yang memang butuh panas yang tinggi, ya. Jadi teman-teman bisa lihat 10 bar ini kira-kira T saturatednya berapa, ya. Nah, biasanya kukusnya dibuat atau digunakan di atas temperatur saturatednya. Ntar bisa cek kira-kira, oh berarti temperatur pemanasan sekitar seginilah menggunakan medium pressure. Nah, low pressure ini hampir pasti digunakan untuk pemanas proses. Dia 3,5 bar, temperaturnya berapa ya? Temperatur saturated 3,5 bar ya? Berapa ya? Mungkin sekitar 180 gitu? Mungkin? Coba dicek ya. Nah, ini digunakan untuk pemanasan proses yang lazim digunakan di industri pangan. Gitu. Jadi kukus macam-macam tekanannya, nggak semuanya buat pemanasan, dipisah-pisah gunanya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi di awal saya memperlihatkan proses flow diagram PFD ya. Di sini saya memperlihatkan diagram kukus. Ya, diagram kukus. Jadi nanti saat rancang pabrik disuruh bikin diagram atau flow sheet untuk sistem utilitas, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung lagi gitu ya. Seenggaknya pernah lihat gitu ya, dan pernah dengar. Kalau tentang kukus ya pasti dengarnya di sistem utilitas, jadi bisa melihat lagi nanti slide-slide sistem utilitas yang lama, mendengar lagi rekaman kuliah. Ini bagus sekali ada rekaman kuliah ya. Kalau dulu tuh kita ketemu di kelas, keluar dari kelas tuh terus kita ya lupa lah gitu ya, seingat-ingatnya tadi ngomong apa tuh seingat-ingatnya aja. Sekarang ada rekaman, bahkan sampai kapanpun bisa diputar lagi. Nah, jadi nanti kalau misalkan butuh membuat, teman-teman ingat harus mencari di sini. Silakan dilihat lagi slide-nya. Ini contohnya ya. Contohnya di sini kita ada boiler. Ya, ada boiler.
dia membuat kukus tekanan 1500 PSIA. Ini ya. Jadi si boilernya membuat kukus tuh, di garisnya kan keluarnya ke atas ya. Dia membuat kukus dengan tekanan 1500 PSIA. Terus nanti kukus yang udah dibikin dengan tekanan 1500 masuk ke turbin. Turbinnya ini double, ini turbinnya turbin ekstraksi ya, extraction turbin. Cuman buat pengenalan aja, cuman buat supaya pernah dengar aja ya, extraction turbin. Dia kerjanya 2 kali, bikin kerjanya 2 kali berarti ya. Nanti keluaran dari turbin, nah ini ya yang B, dia punya tekanan 600 PSIA. Yang C, ini masuk ke kondenser, ini kondenser nih, ini gambar kondenser. Lama-lama juga nanti hafal ini gambar apa ya. Dia masuk ke kondenser jadinya air, gitu ya. Nah, nanti yang B ini masuk ke steam header 600 PSIA, bisa masuk ke proses, ya, bisa masuk ke turbin yang lain, T3 untuk bikin kerja lagi, dan lain-lain. Teman-teman ntar bisa melihat seperti ini ya. Ekspor ini apa artinya ekspor? Ekspor ini artinya dikirimkan ke luar industri kita ya. Bisa aja steamnya dikirim keluar, misalkan kalau misalkan ini ada industri A di sini, ini ada industri A gitu ya, ini pabriknya. Terus ini di sini ada industri B kecil gitu ya, industri B. Aduh, saya daripada saya mesti mahal-mahal beli boiler bikin steam, jarak cuma beberapa kilo gitu ya, atau beberapa ratus meter, minta aja gitu. Nah, minta steamnya ke sini. Bisa kirim steam. Seperti itu jualan. Bisa seperti itu ya contohnya. Ada yang dipakai untuk ekspor, seperti ini ya, dagang steam. Bisa juga untuk proses kita, bisa untuk membangkitkan kerja, dan lain-lain. Jadi seperti ini kurang lebih yang namanya diagram atau proses flow atau flow dari kukus gitu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah tahu berapa daya yang dibangkitkan gitu ya, berapa efisiensi dari turbin, berapa yang dibutuhkan di proses, berapa kilogram per second, misalkan ya, yang mau dijual berapa kilogram per second. Kalau sudah tahu ini semua, teman-teman nanti bisa menghitung, oh ternyata steam total yang harus dibangkitkan itu sebesar A, misalkan, oh saya harus membangkitkan 1000 kg per second steam. Nanti yang keluar dari B itu sekian kilogram, yang C sekian kilogram. Yang masuk ke proses sekian kilogram, yang bisa dijual sekian kilogram. Nah, jadi ini neraca massa semuanya. Tapi untuk menyelesaikannya teman-teman harus tahu dulu efisiensi boiler berapa, efisiensi turbin berapa, daya yang mau dibangkitkan berapa gitu ya. Kalau udah tahu beberapa hal seperti ini, ntar teman-teman bisa menghitung jumlah steam yang harus dibangkitkan, jumlah steam yang harus dikirim ke proses, jumlah steam yang harus diekspor, dan lain-lain. Ya, kita nggak menghitung itu di sini. Teman-teman akan menghitung itu dengan sangat ribet nanti di rancang pabrik gitu ya. Ya ribet tapi seneng lah. Ya itu tipe-tipe pekerjaan yang untuk dikenang tapi tidak untuk diulang gitu ya. Tapi dikenang seneng. Nah jadi ntar kalau mau menghitung bisa seperti itu contohnya. Tapi tentu saja harus sudah tahu data-data pendukung lainnya ya, efisiensi dan lain-lain sebagainya. Begitu. Jadi ini contoh dari atau penjelasan singkat dari neraca kukus. Kukus tuh yang udah kita kan udah belajar tuh kukus tuh dibikin begini caranya, dipakai di turbin. Nah, sekarang kita lihat secara menyeluruh kukus tuh kalau digambarkan seperti ini ya, seperti ini atau ini gitu ya. Lalu juga kita lihat oh ternyata tekanannya beda-beda, gunanya juga lain-lain gitu ya. Terus kita jadi tahu oh si kukus itu bisa digambarkan secara sistematis dalam sebuah diagram singkat seperti ini. Oke? Begitu mungkin materi yang saya sampaikan tentang neraca kukus hari ini. Saya rasa nggak ada pertanyaannya, ini kan cuma cerita doang dari tadi sebenarnya. Buat teman-teman ya nggak menantang lah, pasti kayak begini kayak ya cerita aja lah, seneng aja dengarnya. Nah, berikutnya yang ingin saya tampilkan ya. Di sini gitu. Nah, ini ya. Nah, saya memberikan atau ingin menunjukkan gitu ya soal ujian. Oh ini 2 tahun lalu, tahun 2018 ya. Jadi dulu ini ujian tentang kukus ya.
Nah, jadi ntar teman-teman tolong dipelajari soal yang saya berikan ini. Nanti saya kirim aja deh ke Egi mungkin ya. Nah, di sini contoh ya. Industri proses pangan punya sebuah turbin. Turbinnya digunakan buat muatan kerja menggunakan kukus. Kukusnya masuk turbin pada kondisi udah ada ya. Teman-teman sudah ahli sekali nih tentang kondisi kukus begini nih ya. Lalu kerjanya yang dihasilkan inginnya 750 kW. Fluidanya keluar dari turbin, ada tekanannya, ada tangkinya ya. Nah, nanti di sini diminta yang penting adalah berapa laju alir kukus yang dibutuhkan. Ya, jadi untuk bikin kerja 750 kW seperti ini, laju alir kukusnya butuh berapa sih? Bisa menghitung lah ya, kita kan sudah latihan. Ya, kalau misalkan mau step by stepnya ntar bisa dilihat ada theoretical steam rate, ada actual steam rate, nah berarti laju alir kukusnya mana gitu kan ya. Nah, setelah itu kukus yang dibutuhkan kan sekian kilogram per jam buat turbin. Kukus kan dibikin di boiler. Nah, terus kukus di soal nomor 2 tadi ya, kukus di soal yang tadi itu dibikin dengan menggunakan boiler. Nah, di boiler ini ada rugi-rugi panas. Rugi-rugi kukus. Kukusnya dibangkitkan 5% lebih banyak. Air umpan masuk seperti ini. Air blowdown ada juga keterangannya. Dan lain-lain. Nanti di sini diminta tentukan efisiensi boilernya dan juga berapa kebutuhan energi panas untuk produksi kukus. Ya kan bikin kukus harus dipanasin ya. Maka kita harus melakukan pembakaran sesuatu biasanya kan. Nah, nanti di sini setelah kita dapatkan berapa kebutuhan energi panasnya buat produksi kukus. Berikutnya, buat dapat energi panas itu kita harus membakar bahan bakar. Nah, bahan bakarnya di sini contohnya digunakan gas alam dengan fraksi mol begini gitu ya. Lalu ada reaksi sempurna segala macam. Nanti di sini ditanyakan, nah, berapakah laju alir gas alam untuk memenuhi kebutuhan energi panas pada soal nomor 3. Nanti di terakhir, gambarkan diagram alir proses yang terjadi pada soal nomor 2, 3, dan 4 secara sinambung. Ya, tambahkan juga data-data laju alir, tekanan, temperatur, dan entalpi untuk masing-masing aliran. Ya, nah soal ini soal yang sangat bagus ya, soal yang sangat bagus karena dengan mengerjakan soal dari nomor 2 sampai 5 ini, teman-teman berarti sudah mereview seluruh materi kita dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Sampai minggu ini ya, bukan terakhir. Maksudnya minggu terakhir sebelum ujian. Semuanya sinambung ya. Nah, tapi nanti ujian saya tidak akan mengeluarkan soal yang berantai seperti ini karena ternyata kasihan mahasiswanya gitu ya. Pusing banget kayaknya. Jadi nanti tentu saja ini untuk latihan sangat bagus. Saya sangat menyarankan teman-teman wajib mengerjakan soal ini ya untuk latihan. Kalau sudah bisa mengerjakan dengan baik, dengan bagus, berarti pemahamannya sudah 100%. Oke? Nah, jadi ntar tolong dikerjakan, nanti bisa dibahas dengan asisten ya, dengan Aulia saat sesi responsi. Gitu, ya. Kita ujiannya minggu depan, jam kuliah, jam 10 sampai jam 12, ujian menggunakan Google Classroom. Google Classroom seperti biasa, tapi saya soalnya dikeluarkan sekaligus. Saya tidak akan mengeluarkan soal satu seperti peristiwa perpindahan ya. Jadi sekaligus soalnya keluar, silakan teman-teman bagi sendiri alokasi waktunya. Ya. Begitu ya. Soal ujiannya open book. Silahkan buka catatan apapun yang teman-teman punya. Ya, silahkan buka catatan apapun yang teman-teman punya, tapi tidak boleh menghubungi teman. Ya, jadi kerjanya masing-masing, tapi open book. Buka aja semua buku, kayak apa kayak buka semua ya, tidak ada limitation. Begitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Ibu mau tanya. Ya, silakan Putri ya. Iya. Kalau misalnya yang soal tentang yang TFF dan AFR itu terus nentuin konsumsi uapnya itu dari yang AFR aja gitu.
Ya, kan kalau TSR itu kan theoretical ya, theoretical dia artinya kalau misalkan si efisiensi turbinnya itu 100%, ya, artinya turbinnya bekerja secara fully isentropic. Nah, kan kita tahu ya seperti yang saya sering bilang, yang ideal itu di dunia nggak ada gitu ya, semuanya kan kalau nyata itu ya nggak ideal. Nah, jadi sebenarnya pasti turbin itu sebenarnya kerjanya nggak fully isentropic. Artinya ada efisiensinya gitu ya. Artinya ASR itu nilainya pasti lebih besar daripada TSR. Yang asli dibutuhkan, actual tuh pasti lebih besar daripada TSR. Nah, yang kita gunakan jadi yang ASR gitu ya. Yang kita gunakan yang ASR ya. Tapi perlu diingat baik TSR atau ASR itu adalah konsumsi uap spesifik ya, spesifik. Tolong dilihat nanti ya di catatan ya. Itu konsumsi uap spesifik. Jadi jadi itu jumlah uap yang dibutuhkan untuk membangkitkan. Tolong dicek nanti, saya lupa satuannya 1 kWh atau 1 WH ya, saya lupa 1 kWh rasanya, jadi untuk membangkitkan 1 kWh. Jadi kalau misalnya kita ingin membangkitkan 2000 kW gitu ya, harus dikalikan. Sorry, tadi bukan kWh, mungkin kW ya. Tolong ntar dicek pakai spesifik satuannya. Jadi untuk satu satuan daya tertentu. Ya. Jadi kalau kita ingin membangkitkan 2000 kW kerja, maka harus kita kalikan dengan 2000 si ASR-nya. Ya. Jadi perlu diingat TSR dan ASR itu adalah kebutuhan uap spesifik, bukan total. Oke? Begitu, ya. Oke Ibu, makasih Ibu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan nggak ada, saya ntar akan kirimkan soalnya ke Egi ya. Silakan nanti disebar ke teman-teman semuanya. Boleh waktu sisanya, kita masih punya sisa waktu sekitar setengah jam ya, setengah jam kurang. Digunakan bisa untuk mencermati soal dulu ya, mencermati soal. Kalau ada yang mau mulai langsung ngerjain, coret-coret boleh gitu ya. Silakan. Oke, terima kasih. Nanti file kuliah diupload ke MS Team, rekaman juga akan dikabarkan lah kalau sudah ada di YouTube ya. Sampai jumpa lagi minggu depan.